رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santri-santri SHQ, Sekolah Hafidz Quran, anak juara dimanapun berada. Di hari yang berbahagia ini, Idul Fitril Mubarak. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya ingin mengajak anak-anakku yang dirahmati Allah untuk mengenal salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu anak-anak yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya ia dengan baginda Rasulullah, bahkan ia tahu berapa jumlah uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang akan kita bahas, anak-anakku, adalah sahabat yang masuk Islam di umur 10 tahun. Ayo, siapa di antara kita, di antara anak-anakku yang umurnya 10 tahun? Ia masuk Islam di umur 10 tahun. Dan semenjak ia masuk Islam, ia sudah merindu, menanti, memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini, anak-anakku yang dirahmati Allah, adalah sahabat yang juga termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 2000 lebih hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh sahabat yang akan kita pelajari, ambil ibrah dari sirah hidupnya. Bahkan menurut ulama, ia merupakan sahabat ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan yang ketiga adalah sahabat ini yang insya Allah akan kita sebut namanya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sudah tahu siapa sahabat yang kita maksud? Anak-anakku yang dirahmati Allah. Supaya lebih dekat, lebih kenal dengan sahabat ini, sahabat yang akan kita ceritakan ini adalah sahabat yang pernah menjadi khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cintanya kepada Rasulullah, ia berkhidmat, melayani Rasulullah. Berapa lama? 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu ia banyak mengambil ilmu, ibrah, pelajaran, kebaikan yang begitu besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pasti sudah bisa nebak siapa sahabat ini. Ya, Anas ibn Malik Al-Ansari An-Najjari radhiyallahu an, yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, datang sang ibu tercinta Ummu Sulaim Al-Khumaisah radhiyallahu anha menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa buah hatinya, membawa permata hatinya Anas ibn Malik untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sang ibu yang sudah ditinggal mati suaminya, itu berarti Anas bin Malik adalah seorang anak yang yatim. Sang ibu janda membawa anaknya yang yatim menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia bertemu dengan Rasulullah, dengarkan wahai anak-anakku, apa yang dikatakan Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang Madinah menyambut kedatanganmu dengan bahagia ya Rasulullah. Orang-orang Madinah ya Rasulullah memberikan harta terbaik mereka kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta yang bisa aku berikan kepadamu. Aku hanya seorang janda yang ditinggal mati suamiku. Ya Rasulullah, satu-satunya harta yang paling mahal bagiku, unaisu hadza, adalah si permata hatiku, si kecilku Anas bin Malik. Ya Rasulullah, jadikan ia pelayan. Aku hadiahkan anakku Anas bin Malik kepadamu, jadikan ia pelayan. Tapi sebelumnya doakan Anas ibn Malik, putraku, kebaikan." Maka saat itu pula kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepala Anas bin Malik, lalu mendoakan, "Allahumma akthir malahu wa ilmahu wa walada." Ya Allah, perbanyak ilmu, perbanyak harta, dan perbanyak keturunan Anas bin Malik. Keberkahan doa Rasulullah, anak-anak yang dirahmati Allah. Tahukah kita Anas bin Malik setelah itu menjadi sahabat yang dijuluki ulamanya sahabat, doa Rasulullah. Setelah itu Anas bin Malik radhiyallahu an adalah di antara sahabat yang kaya raya. Sahabat Anas bin Malik di antara sahabat yang paling banyak anaknya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari Anas bin Malik? Satu, jika engkau ingin mencari guru wahai anak-anakku, cari guru yang paling banyak Qur'annya.
Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi ini? Hati-hati mencari guru. Keberkahan ilmumu sangat tergantung dari keberkahan gurumu. Ketika ingin mencari guru, bukan sederet titlenya yang kita lihat, tapi ketika mencari guru, cari guru yang paling berkah. Dan ciri-ciri guru yang berkah adalah guru yang Allah ajarkan fahamnya kepadanya Quran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa petik dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik senantiasa berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dan karena khidmatnya, kebaikannya kepada Nabi, Allah muliakan dia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jadilah engkau generasi-generasi anak-anak yang senantiasa mendahulukan kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yakinlah Allah akan memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Pelajaran ketiga yang bisa kita petik, anak-anakku yang dirahmati Allah, santri-santri sekolah hafid Quran, anak juara dimanapun berada, jadilah seperti Anas bin Malik yang mengisi masa mudanya dengan ilmu, yang mengisi masa mudanya dengan dekat dengan Quran. Sebagaimana anak-anakku hari ini lakukan, mulai menghafal ayat-ayat Allah. Yakinlah, ketika engkau menjadi anak-anak yang Allah pilih untuk diajarkan Quran, Allah akan jadikan engkau permata hati di tengah keluarga, dan permata hati kebanggaan nanti orang tuamu ketika kelak engkau berada di akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala, memakaikan mahkota di atas kepala ayah bundamu, dan mudah-mudahan Allah memilih kita di antaranya. Yang terakhir, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik adalah contoh bagi kita bagaimana kemudian senantiasa menebar manfaat dengan ilmu, dengan harta yang kita miliki. Anas bin Malik wafat di umurnya yang kira-kira 93 tahun. Dan ketika mendekat ajal dia wafat, apa kata Anas bin Malik? Ketika ia merasa ajalnya hari itu akan datang, maka ia berkata kepada semua anak-anaknya, kepada kerabatnya, "Ghadan alqa habibil Mustafa." Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu lahu, dan aku akan berkata kepada kekasihku Muhammad, "Hadza huwaidimuka Unais." Ya Rasulullah, ini si pelayan kecilmu Anas ibn Malik. Mudah-mudahan kita sudah memetik ibrah pelajaran dari sahabat Anas ibn Malik. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu 'am wa antum bi khair. Semoga anak-anak yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini sudah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga Ramadan kali ini sudah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang Allah telah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jangan lupa di hari Id ini tebar kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, khususnya kepada dua surgamu, ayah bunda kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى. أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع